Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suliase, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Ari. Kabarnya bagaimana Bu Suliase hari ini? Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik, sehat, siap untuk melakukan kita sharing bersama. Iya, kira-kira Iya. apa Bu Suliase yang bisa saya bantu dari Bu Suliase? Iya, begini Pak Ari, dari beberapa hari ini saya mempunyai kendala, yaitu anak-anak yang sukar sekali untuk bekerja sama temannya, lagi anak kecil. Jadi mereka itu saling egois, nggak mau bergabung sama temannya yang tidak bisa membaca, dianggap dia merasa yang paling unggul, dan itu pun tidak didukung sama orang tua. Meskipun saya berusaha menggunakan kelompok homogen, mereka tetap kadang wali murid itu ada yang telepon ke saya, jadi nggak mau anaknya digabungkan sama anak yang tidak bisa membaca, begitu. Iya, kira-kira Bu Suliase, menurut Bu Suliase sendiri apa penyebabnya anak tersebut kira-kira? Kok sampai egois? Penyebab dari anak itu tidak bisa untuk bersosialisasi atau bekerja sama dengan temannya, mungkin ego Pak, ego. Terus dia tuh merasa aku mau kalau nanti berteman sama anak yang tidak bisa, nanti mempengaruhi nilai atau mempengaruhi apa. Dan saya juga sudah melakukan tindakan-tindakan seperti mendekati anak yang merasa egonya tinggi itu. Saya jelaskan bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, menyelesaikan masalah sendiri. Jadi kita membutuhkan orang lain karena kita itu makhluk sosial. Nah, jadi meskipun pandai di dalam membaca, ada juga temanmu yang tidak bisa itu pandai percaya diri membawakan presentasi seperti tugas-tugas yang saya berikan, saya butuhkan. Jadi kamu harus bisa mengajak dia komunikasi. Jadi kita harus berteman sama siapapun, soalnya nanti kamu kalau udah besar pasti kan terjun ke masyarakat atau di kelas atas, pasti kamu diajak kerjasama seperti ke lab, ke TIK, saya gitu kan. Dan saya juga mengambil tindakan Pak, tindakan kemarin saya terpikir untuk menilai teman antara sebangku, jadi satu kelompok itu saling menilai. Itu tindakan saya untuk selanjutnya. Baik sekali Bu Suliase. Kira-kira Bu Suliase, tindakan yang Bu Suliase rencanakan itu kira-kira dari skala 1 sampai 10 Bu Suliase, apakah sudah tercapai untuk menghilangkan egois anak? Untuk skala saat ini saya cuma bikin skala 8 Pak, soalnya kan belum saya laksanakan, cuma sekedar rencana saja. Jadi saya rencanakan nanti yang tidak bisa membaca itu saya suruh menilai temannya yang pinter itu gimana nak menurutmu gitu. Mau nggak? Kenapa dia nggak mau bekerja sama kamu? Jadi saya kasih dia itu untuk menilai temennya biar saling kelebihannya, kekurangannya, biar tahu. Jadi nanti ada komunikasi. Selain itu saya juga kolaborasi dengan wali murid. Soalnya di sini juga wali murid sangat berperan, Pak. Dan berperan soalnya ada yang WA saya, Bu, anak saya jangan duduk sama si A atau si B gitu kan. Jadi saya berusaha menjelaskan sama ibunya, Bu, anak yang tidak bisa itu bukan berarti bodoh, tapi anak ini belum bisa mengikuti satu hal saja, tetapi dalam hal lain mereka pasti bisa. Saya coba meyakinkan itu. Begitu Pak. Jadi selain dengan wali murid, saya juga mencoba bicara sama rekan kerja. Gimana cara mengatasi anak-anak yang gaul sama teman sebagainya dalam diskusi kelompok. Baik sekali Bu Suliase, memang peran orang tua itu juga sangat membantu untuk anak itu bisa bersosial Bu Suliase. Iya. Ya, kira-kira
strategi apa lagi yang bisa diterapkan agar pembelajaran di kelas itu bisa bersosial? Harapan yang saya inginkan untuk kedepannya setelah tindakan-tindakan itu, Pak, saya menginginkan bahwa setiap kelompok itu mendapatkan pembelajaran yang saling inklusif ya, saling membutuhkan, saling bisa mengikuti agar tujuan pembelajaran itu tercapai di kelas. Jadi nggak ada anak yang merasa minder dan nggak ada anak yang merasa terlalu unggul. Jadi sama-sama merasakan bahwa dia itu merasa diperhatikan, bahwa merasa sama di kelas itu. Jadi seperti saudara. Dan saya harapkan nanti produk yang mereka hasilkan itu sesuai apa yang sudah saya inginkan. Jadi materinya tercapai, tujuan pembelajarannya, dan produknya juga sesuai dengan KKTP kalau di Purmer ya Pak ya. Itu yang saya harapkan ke depannya. Jadi di kelas itu benar-benar kondusif anaknya. Jadi nggak ada anak yang teman-teman atau rame gontok-gontokan atau terjadi bullying. Itu saya nggak mengingat bullying itu. Sekarang itu kata sedikit saja mencetil, anak jadi malas ke sekolah Pak. Oh kamu nggak iso mau gini, ojo kumpul aku gini. Akhirnya mereka itu nggak mau masuk kelas akhirnya. Jadi saya untuk mengatasi hal demikian, saya menggunakan hambatan tersebut mengangkat dalam diskusi ini. Luar biasa sekali Bu Suliasi. Tentu saja kita kembali pada pembelajaran kita, yakni tujuan pembelajaran yang harus betul-betul kita capai seperti tujuannya. Ya memang semua anak itu memiliki karakter yang berbeda, harus kita sikapi memang. Apakah Bu Suliasi adakah kesulitan atau hambatan selama ini? Saya rasa hambatan sih nggak begitu ini ya Pak ya, nggak begitu urgent. Jadi hambatan-hambatan itu justru itu akan membuat tantangan saya ke depannya. Saya harus menggunakan rasa ke anak-anak, empati. Jadi seperti yang di filosofi Kajar Dewantoro ya kan, kita harus menghamba pada anak, fokus pada anak. Jadi harus betul-betul difokuskan, anak-anak itu harus betul-betul merasakan apa yang sudah kita berikan. Jadi saya menggunakan empati rasa saya, itu aja. Jadi semoga dengan empati yang saya rasakan, anak-anak lebih terbuka, lebih bisa mengungkapkan persoalannya. Kadang anak-anak itu di kelas itu jarang yang jujur sama gurunya karena takut. Soalnya anak-anak kecil itu kadang banyak yang takut sama gurunya. Kadang ada yang terlalu over, terlalu basti, sampai lupa mana kedudukannya ya kan. Sama gurunya kadang, kadang nggak bisa sopan santunnya udah ya gitu ya kan. Jadi ya itu tadi lah Pak Aris. Jadi saya ingin merangkul mereka semuanya menjadi kawan saya. Jadi itu saja. Luar biasa Bu Suliasi. Memang anak-anak itu perlu dirangkul juga. Kalau nggak dirangkul kasihan anak nantinya. Kira-kira menurut Bu Suliasi siapa atau apa ada seseorang yang membantu mendukung program dari Bu Suliasi ini? Terus terang selama ini yang sangat mendukung saya harapkan itu wali murid Pak. Soalnya mereka yang lebih tahu keadaan mereka di rumah itu seperti apa. Dan wali murid juga yang menuntun anak-anak di rumah. Seperti tadi saya jelaskan ya kan, wali murid itu tidak menginginkan anaknya terus bersama si ABD. Jadi yang berperan aktif di sini ya wali murid. Yang kedua, rekan kerja saya satu saja ya, karena biasanya satu mempunyai kemampuan yang hampir sama, soalnya sama-sama kelas kecil. Ya, itu yang saya ajak kerjasama. Juga masih sangat urgent, baru melebar ke tenaga pendidik dari kelas 1 sampai
diterima, saya ajak bicara untuk sharing-sharing, beri saran, gimana Bu, saya ini udah mentok, baru saya bicarakan. Kalau untuk kepala sekolah Pak, insya Allah kalau masalah hal yang demikian cukup dengan rekan lah, cukup untuk kolaborasinya, baru setelah itu laporan sama Ibu kepala sekolah, itu aja. Baik sekali Bu Suryasi, memang kolaborasi itu sangat penting juga untuk kita sebagai seorang guru, selain wali murid atau dan juga ada sejawat, itu juga membantu kita dalam pembelajaran kita agar tujuan kita dapat tercapai. Ya Bu Suryasi, kira-kira Bu Suryasi kapan rencananya Bu Suryasi ini menerapkan strategi yang tadi Bu Suryasi terapkan? Ini kan mumpung tahun ajaran baru nih. Kira Iya. mulai kapan Bu Suryasi menerapkannya? Iya, betul sekali Pak Ari. Kebetulan saat ini kan tahun ajaran baru, mulai pembelajaran mulai aktif ya kan. Karena dari pengalaman kemarin, maka tindakan saya akan saya praktekkan, saya implementasikan untuk murid saya yang sekarang. Jadi mulai sekarang lah saya mulai mempraktekkan tentang tindakan saya, yaitu penilaian antar teman akan saya lakukan di kelas saya di kelas 2. Jadi mulai kelas 2 harus bisa sharing-sharing antar teman, mulai terbuka sama temannya. Jadi biar nggak ada kesenjangan sosial lagi. Luar biasa Bu Suryasi. Lalu bagaimana Bu Suryasi harapannya ke depan dari anak-anak ini yang Bu Suryasi harapkan itu bagaimana Bu Suryasi setelah menerapkan rencana panjenengan, strategi yang Anda terapkan, apa yang Bu Suryasi harapkan? Harapan saya ke depannya Pak, dengan berbagai hambatan yang tadi saya alami, harapan saya kan benar-benar kelas itu secara kondusif itu mampu semua siswa itu mampu mencapai pembelajaran yang maksimal, mampu mengeksplor kompetensinya sehingga nilai-nilai yang diharapkan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Jadi kelas itu kondusif, pembelajaran diterima oleh anak-anak dan anak-anak saling menerima dan tidak ada kesenjangan lagi. Saya betul-betul kelas-kelas itu menyenangkan, bahagia, dirindukan tiap hari, ingin berangkat sekolah dengan semangat, ingin ketemu temennya, jangan gurunya saja gitu. Jadi aku ketemu si A, si B, akhirnya mereka tuh saling kompak, saling merangkul gitu. Jadi nggak ada lagi anak yang tidak mau masuk kelas karena takut, apa. Itu harapan saya, betul-betul sekolah yang bahagia, yang membuka lebar anak-anak untuk berprestasi, untuk menyalurkan semua kompetensinya, menyalurkan semuanya. Jadi anak-anak itu bisa meluapkan perasaannya. Jadi kalau bisa anak yang nggak bisa baca itu artinya nanti mengikuti tinggal saja. Soalnya sudah merasa dipercaya oleh teman-temannya. Jadi punya tanggung jawab lagi, sudah nggak bisa baca, males dalam belajar. Jadi begitu kelas ini menyenangkan, akhirnya secara otomatis dia belajar ke sekolah, teman-temanku juga membantu gitu. Itu harapan saya. Jadi betul-betul ingin kelas yang senang, bahagia, nggak ada lagi anak yang merasa minder atau gimana gitu. Ya, luar biasa Bu Suryasi. Saya kasih applause untuk Bu Suryasi yang menjawab dengan luar biasa. Harapannya sangat-sangat baik sekali. Mudah-mudahan apa yang Bu Suryasi harapkan dapat tercapai, khususnya pada anak-anak kita semua, murid-murid kita semua. Harapannya menjadi anak yang merdeka seperti filosofi Bapak Kiai Hajar Dewantara kita. Terima kasih Bu Suryasi atas waktunya siang hari ini, ngobrol hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih juga Pak Ari atas saya merasa tolong jadinya mau bicara. Jadi
Ya Allah, sih ternyata Pak unek-unek Nur saya waktunya. hari ini sudah tersampaikan. Jadi saya merasa insya Allah lah nanti saya pasti bisa ya. Matur nuwun sangat. Oke, saya akhiri bigasi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.